Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini saya ingin membahas mengenai upacara labuhan yang diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta. Upacara labuhan ini sudah dilaksanakan sejak era Panembahan Senopati pada abad ke-17. Hingga kini, tradisi ini masih terus dilaksanakan. Upacara labuhan digelar di sejumlah tempat, yaitu Pantai Parangkusumo, Gunung Merapi, Gunung Lawu, serta Dlebeh Kayangan. Tetapi, pada episode ini saya hanya akan membahas upacara labuhan yang diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Parangtritis. Labuhan di tempat lain nanti akan saya bahas satu persatu. Upacara labuhan di Pantai Parangkusumo ini memiliki makna khusus. Pantai Parangkusumo sebagai tempat pertemuan Raja Mataram pertama, yakni Panembahan Senopati, dengan penguasa pantai selatan, yaitu Ratu Kidul. Kala itu, Panembahan Senopati meminta Ratu Kidul untuk membantu dirinya mewujudkan menjadi penguasa Mataram. Upacara labuhan itu hingga kini terus digelar karena mendapatkan dukungan dari masyarakat. Begitu kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap upacara labuhan, sehingga tradisi ini berpengaruh pada bidang keagamaan, ekonomi, maupun bidang keamanan. Penasaran seperti apa kan? Simak terus penjelasannya sampai tuntas. Sebelum bicara panjang lebar, kita tengok dulu pengertian labuhan. Kata labuhan berasal dari bahasa Jawa, yaitu labuh. Labuh memiliki arti sama dengan larungan, yaitu membuang sesuatu ke dalam air yang mengalir ke laut. Kata larung juga berarti memberi sesaji kepada roh halus yang berkuasa di suatu tempat. Dengan demikian, kata labuh atau larung dapat diartikan membuang sesuatu ke dalam air yang mengalir sebagai sesaji kepada roh halus yang berkuasa di suatu tempat, seperti Pantai Parangkusumo. Dalam ensiklopedia Keraton Yogyakarta, labuhan adalah upacara membuang benda-benda keraton dalam bentuk tertentu ke Laut Selatan, Gunung Lawu, Gunung Merapi, dan tempat lain yang bersifat khusus. Adapun benda yang dilabuh antara lain: 1. Potongan kuku dari Sri Sultan yang dikumpulkan selama 1 tahun. 2. Potongan rambut atau rikmo dari Sri Sultan yang dikumpulkan selama 1 tahun. 3. Beberapa potong pakaian bekas milik Sri Sultan. 4. Benda bekas milik Sri Sultan yang berwujud payung atau songsong. 5. Layon sekar, yaitu sejumlah bunga yang telah layu dan kering, bekas bunga sesaji pusaka-pusaka keraton yang dikumpulkan selama 1 tahun. 6. Sejumlah barang yang sebagian besar terdiri dari kain. Upacara labuhan digelar 1 hari setelah puncak acara Jumenengan Dalem yang jatuh pada tanggal 29 Rajab, sehingga labuhan jatuh pada tanggal 30 Rajab. Dengan demikian, jika terjadi pergantian Raja Yogyakarta, maka waktu upacara labuhan juga bisa berubah. Asal mula upacara labuhan dilakukan pada awal pemerintahan Panembahan Senopati. Saat itu, Panembahan Senopati mencoba mencari dukungan moral untuk memperkuat kedudukannya. Dukungan itu diperoleh dari Kanjeng Ratu Kidul, yaitu makhluk halus penguasa Laut Selatan atau Samudra Indonesia. Panembahan Senopati membuat perjanjian kerjasama dengan Kanjeng Ratu Kidul yang pada intinya bahwa
Kanjeng Ratu Kidul bersedia membantu segala kesulitan Panembahan Senopati. Sebagai imbalannya, Panembahan Senopati harus memberikan persembahan yang diwujudkan dalam bentuk upacara labuhan. Pada periode-periode berikutnya, upacara labuhan menjadi tradisi di Kerajaan Mataram. Karena Kanjeng Ratu Kidul dipercaya hidup sepanjang masa, maka para Raja Mataram pengganti Panembahan Senopati tetap melestarikan tradisi labuhan sebagai penghormatan atas ikatan perjanjian tersebut. Apabila kewajiban itu diabaikan oleh anak cucu Panembahan Senopati yang memerintah Mataram, maka menurut kepercayaan, Kanjeng Ratu Kidul akan murka. Akibatnya, Kanjeng Ratu Kidul akan mengirim pasukan jin dan semua makhluk halus untuk menyebarkan penyakit dan berbagai macam musibah yang akan menimbulkan malapetaka bagi rakyat dan kerajaan Mataram. Namun, apabila anak cucu Panembahan Senopati memenuhi kewajibannya dengan melakukan labuhan di Parangkusumo pada waktu tertentu, maka Kanjeng Ratu Kidul akan senantiasa ikut membantu keselamatan rakyat dan kerajaan Mataram. Bahkan, jika ada Raja Mataram yang meminta bantuan kepadanya, Kanjeng Ratu Kidul dengan senang hati memberikan bantuannya. Kewajiban melaksanakan labuhan ini terus berlangsung sampai sekarang, meskipun Kerajaan Mataram telah terbagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, ketika terjadi perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Dengan demikian, maksud dan tujuan diadakannya upacara labuhan ialah untuk keselamatan pribadi Sri Sultan, Keraton Yogyakarta, dan juga rakyat Yogyakarta. Upacara labuhan salah satunya digelar di Pantai Parangkusumo. Pantai Parangkusumo merupakan pantai di pesisir selatan yang berdampingan dengan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok. Pantai ini secara administratif berada di desa yang sama dengan Pantai Parangtritis, di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nuansa sakral sangat terasa jika memasuki Komplek Parangkusumo. Wewangian kembang setaman dan juga wangi kemenyan yang dibakar dan dijual oleh sejumlah pedagang mudah ditemui di sepanjang jalan masuk pantai. Hal ini dikarenakan ada anggapan bahwa Pantai Parangkusumo sebagai pintu gerbang menuju kerajaan penguasa Laut Selatan. Pengunjung lebih banyak datang pada malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon. Di Parangkusumo dibangun sebuah cepuri, tempat yang merupakan tempat doa sebelum acara labuhan yang sering dilakukan oleh pihak Keraton Yogyakarta pada hari-hari tertentu. Di dalam cepuri tersebut terdapat dua batu yang diyakini sebagai tempat duduk Panembahan Senopati dan Ratu Kidul yang kemudian disebut batu cinta. Hal ini dikarenakan tempat ini disebut sebagai pertemuan Raja Mataram pertama, yakni Panembahan Senopati dengan penguasa pantai selatan. Upacara labuhan di Parangkusumo dilaksanakan oleh keraton dan masyarakat Parangtritis. Labuhan dari keraton dibagi menjadi dua, yaitu Labuhan Ageng dan Labuhan Alit. Labuhan Ageng yaitu labuhan yang dilaksanakan untuk memperingati lahirnya Sri Sultan, diperingati 8 tahun sekali, tepatnya pada tahun Dal. Jika dalam 1 tahun sudah dilakukan Labuhan Ageng, maka untuk tahun tersebut Labuhan Alit ditiadakan. Pada saat Labuhan Ageng, benda-benda yang dilabuh dibagi menjadi 4 bagian untuk dilabuh 4 tempat yang berbeda, yaitu di Parangkusumo, Gunung Merapi, Gunung Lawu, dan Lebih Kayangan. Khusus Labuhan Ageng Gunung Lawu, barang yang dilabuh ditambah dengan sebuah payung yang disebut songsong petak seret praos.
Payung tersebut warnanya sebagian putih dan pada bagian lainnya berwarna keemasan. Adapun prosesinya adalah dimulai dari ubo rampe yang sebelumnya sudah disiapkan dan dibawa oleh abdi dalam keraton ke pendopo kecamatan Kretek. Setelah itu, mampir di Cepuri untuk melakukan doa bersama, kemudian dilabuhi di pantai Parangkusumo. Isi dari ubo rampe adalah pakaian Sri Sultan dan nasi tumpeng, jajanan pasar, buah-buahan, berbagai macam bunga, yaitu bunga mawar, melati, kantil, telasih, dan kenanga, yang sebagian merupakan bunga bekas sesaji di keraton. Sedangkan labuhan alit yang dilaksanakan oleh pihak keraton digelar pada bulan Jawa, yakni Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Misalnya, labuhan alit Parangkusumo tentu berbeda dengan labuhan Merapi maupun labuhan Lawu yang dilaksanakan di gunung. Labuhan alit Parangkusumo ini dilaksanakan di tepian pantai dengan iringan gamelan dan debur ombak, serta suara angin yang bertiup. Wisatawan yang ingin mengikuti prosesi labuhan alit Parangkusumo bisa mengikuti dari bibir pantai. Prosesi labuhan alit Parangkusumo biasanya diawali dengan penyerahan ubo rampe atau perlengkapan labuhan kepada perwakilan Kabupaten Bantul di pendopo Kecamatan Kretek sehari sebelum pelaksanaan labuhan alit. Selanjutnya, ubo rampe yang berupa barang-barang sultan dan sesaji tersebut dibawa ke pendopo Parangkusumo sebelum akhirnya dibawa ke Cepuri Parangkusumo. Kemudian, iring-iringan abdi dalam membawa judang berisi sesaji dan barang-barang Sri Sultan. Sesampainya di bibir pantai, barang-barang tersebut akan dihanyutkan di ombak yang menerjang pantai. Sesaat setelah barang-barang dilarung, masyarakat yang masih percaya tradisi ngalap berkah akan menceburkan dirinya ke laut guna mendapatkan benda-benda milik Sultan. Ubo rampe labuhan tersebut dipercaya akan mendatangkan keberuntungan maupun penglarisan bagi siapa saja yang mendapatkannya. Selain upacara labuhan yang digelar oleh pihak Keraton Yogyakarta, masyarakat Parangtritis juga sering mengadakan upacara labuhan ini. Labuhan tersebut dilaksanakan oleh masyarakat Parangtritis setiap tanggal 5 dan 6 pada bulan Mei sampai Juni, tepatnya setelah masa panen. Prosesinya adalah pada hari Senin Pon, masyarakat memasang sesaji di tempat keramat yang terletak di desa Parangtritis, yaitu di makam Syekh Belabelu, makam Syekh Maulana Mahribi, dan di Cepuri. Kemudian pada hari Selasa Wage diadakan bekti pertiwi di pendopo Parangtritis dengan membawa sesaji dan doa bersama. Desain upacaranya adalah setiap RT membawa satu jodak persembahan, kemudian diarak dari pendopo Joglo Parangtritis. Selanjutnya dibawa bersama-sama ke pantai dan dilabuh di pantai Parangkusumo. Ada juga labuhan dari para nelayan. Sedekah laut ini biasanya diadakan oleh para nelayan setiap tanggal 16 Februari. Labuhan ini diadakan di Pantai Depok, tepatnya di tempat pelelangan ikan bungkus. Selain itu, ada juga labuhan khusus orang Hindu atau melasti sesaji, yaitu labuhan yang diadakan oleh umat Hindu untuk menyambut datangnya Hari Raya Nyepi. Upacara ini dilakukan setiap bulan Februari. Upacara labuhan lainnya adalah labuhan dari Yayasan Hondodento, yaitu upacara yang dilakukan oleh Trah Hondodento dalam rangka permohonan keselamatan nusa dan bangsa. Biasanya diadakan setiap tanggal 15 Muharram oleh yayasan yang pusatnya di Kediri, Jawa Timur. Kemudian ada juga labuhan Pehcun, Hari Raya Tuanyang, yaitu tradisi masyarakat Tionghoa untuk mengenang legenda seorang kaisar Cina.
labuhan ini biasanya diadakan pada tanggal 5 bulan 5 kalender Imlek. Upacara labuhan merupakan tradisi masyarakat Parangtritis yang telah lama membudaya. Inti dari tradisi upacara ini adalah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang telah diberikan, sekaligus sebagai ungkapan terima kasih kepada Kanjeng Ratu Kidul dan para leluhur yang selama ini telah menjaga mereka agar tidak terjadi malapetaka, baik bagi generasi dewasa ini maupun generasi di masa mendatang. Masyarakat Parangtritis meyakini bahwa selama mereka rutin melakukan upacara labuhan, maka desa mereka akan dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai upacara labuhan yang diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, baik oleh pihak Keraton Yogyakarta maupun oleh masyarakat. Episode mendatang saya akan membahas topik lain. Jika teman-teman menginginkan saya membahas topik tertentu, silahkan menghubungi saya melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Atau cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan bawakan sejarah yang mungkin teman-teman belum mengetahuinya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.